Kemudian sebab selanjutnya ikhwatal Islam yang menyebabkan seseorang itu tidak menghormati para ulama. Apa itu? Yaitu jahlul muntaqidin biaqdari man yantaqidunahum minal ulama. Ya. Bodohnya orang-orang yang mengkritik ya terhadap kehormatan para ulama. Dia tidak tahu bagaimana harus mengkritik dan tidak tahu, terkadang hanya sebatas sampai kepada dia apa? Ya kabar isu atau isu burung gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Akibat daripada kebodohannya tersebut akhirnya apa? Ya, dia melecehkan ulama tersebut. Sebuah contoh, sebuah kisah ini sebagai sebuah peringatan tentunya ikhwatal Islam yang bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Berkata Ibnu Mubarak, "Qadimtu Syam 'alal Auza'i." Aku datang ya menuju ke negeri Syam untuk bertemu dengan Imam Al-Auza'i. Maka aku melihat beliau di Beirut. Lalu Al-Auza'i berkata kepadaku, kata Ibnu Mubarak, "Hai orang Khurasan, siapa sih ahli bid'ah yang keluar dari Kufah itu yang namanya Abu Hanifah itu?" Lalu kata Ibnu Mubarak, aku pun pulang ke rumahku. Fa'aqbaltu ala kutubi Abi Hanifah, lalu aku membaca kitab-kitab Abu Hanifah. Lalu aku mengeluarkan dari kitab-kitab tersebut masalah-masalah fikih yang paling bagus. Dan aku terus melakukan itu selama 3 hari lamanya. Lalu kata beliau, kata Ibnu Mubarak, faji'tu yaumat tsalits, aku pun datang pada hari yang ketiga kepada Imam Al-Auza'i. Sedangkan kitab itu ada di tanganku. Lalu Al-Auza'i berkata, "Ayu syai'in hadzal kitab?" Kitab apa ini? Kata Al-Auza'i. Lalu aku pun memberikan kepadanya. Fanadhara fi mas'alatin minha waqa'tu 'alaiha. Maka kemudian Al-Auza'i pun membaca masalah-masalah yang ada dalam buku tersebut. Qalahu Nu'man, di situ terdapat bacaan kata-kata ini adalah perkataan An-Nu'man. Maka terus apa yang terjadi? Imam Auza'i terus asyik membaca dan membaca. Sehingga kemudian ketika adzan telah dikumandangkan, dia pun memasukkan buku tersebut di dalam kantongnya. Kemudian setelah sholat, kemudian ia mengeluarkan buku tersebut, akhirnya terus lagi dibaca. Sampai kemudian Al-Auza'i berkata kepada Ibnu Mubarak, "Hai orang Khurasan, siapa sih Nu'man bin Tsabit ini?" Kata Ibnu Mubarak, "Itu syekh yang aku pernah bertemu di negeri Irak." Kata Al-Auza'i, "Masya Allah, hadha nabilun minal masyayikh." Ini ulama hebat. "Idhhab fastaqthir minhu." Kamu pergi ke sana, ambil ilmu banyak-banyak dari dia. Lalu kata Imam Ibnu Mubarak, "Hadha Abu Hanifah alladhi nahaita anhu." Tahu enggak? Nu'man bin Tsabit itu adalah Abu Hanifah yang kamu katakan tadi. Subhanallah. Sesuatu ketika Imam Al-Auza'i bertemu dengan Abu Hanifah di Mekah. Terjadilah perbincangan dialog yang sehingga akhirnya Al-Imam Al-Auza'i banyak memahami perkara-perkara lebih banyak dari yang telah ditulis oleh Ibnu Mubarak pada waktu bertemu kemarin itu. Kemudian ketika keduanya berpisah, maka Al-Auza'i berkata kepada Ibnu Mubarak, "Ghabittu ar-rajul bi kathrati ilmihi wa wufuri aqlihi." Saya iri sama orang ini. Ilmunya banyak sekali, akalnya cerdas. Wa astaghfirullah, dan aku mohon ampun kepada Allah. Laqad kuntu fi ghalatin dhahir, sungguh aku salah besar. Ilzamir rajul fa innahu bi khilafi ma balaghani anhu. Kata Al-Auza'i kepada Abdullah bin Mubarak, "Ayo kamu belajar sama orang itu. Karena kabar yang sampai kepadaku itu salah ternyata." Subhanallah ikhwatal Islam. Lihat Imam Al-Auza'i pertama kali menuduh Abu Hanifah ini siapa? Ahlu bid'ah. Sampai berkata kepada Ibnu Mubarak, "Hai orang Khurasan, siapa itu ahli bid'ah yang keluar di negeri Kufah itu?" Dia menganggap remeh.
Tapi subhanallah, setelah beliau membaca bukunya Abu Hanifah, ternyata orang ini bukan orang biasa, ini luar biasa keilmuannya yang sangat dalam. Ya, sehingga akhirnya Al-Auza'i menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya selama ini ia salah jadi dalam menilai siapa al-imam yaitu Abu Hanifah. Ikhwatal Islam, a'azzakallah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Makanya khalifah yang rasyid yaitu Utsman bin Affan berkata, wahfadh li kulli manzilatihi wa'atihim jami'an biqistihim minal haqqi fa innal ma'rifata bin nasi biha yusabul adlu. Jagalah kehormatan mereka para ulama itu dan berikan kepada mereka ya bagian mereka dari kebenaran, karena sesungguhnya mengenal tentang manusia padanya itu tertimpa keadilan. Artinya harus kita berbuat adil dalam hal ya dalam hal-hal seperti ini.